Kaifiyatus siyam. Idza sahita sahrul Ramadan, dan apabila engkau kemudian menyaksikan bulan Ramadan, satu, biru'yatil hilal, dengan menyaksikan bulan atau hilal. Yang kedua, au sahadatil adl, atau kemudian dengan persaksian orang yang adil atau berilmu. Au bi istikmali Sya'ban salasina yauman in hummah, atau kemudian dengan melengkapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari apabila tidak terlihat hilalnya. Au bil hisab, atau dengan hisab. Baik, maka dari pernyataan tersebut kita kemudian dapat memahami untuk mengetahui masuknya bulan pada setiap bulan Hijriah itu ada 4 cara, ada 4 alat, ada 4 metode. Yang pertama, biru'yatil hilal, melihat hilal. Baik. Yang kedua, dengan persaksian orang yang adil dan berilmu. Artinya, sekalipun melihat hilal, orang yang bersaksi itu tidak boleh sembarang orang. Harus orang yang mengerti dan paham betul tentang ilmu falak dan hisab serta ilmu perbintangan. Yang ketiga, dengan melengkapkan hitungan bulan Sya'ban dari 29 menjadi 30 hari. Yang keempat, dengan hisab. Saya jelaskan satu persatu. Tidak ada perdebatan bagi para ulama, satu ulama pun tidak ada perdebatan bahwa dulu di era Nabi Muhammad SAW melihat bulan untuk menentukan datangnya bulan setiap bulan hijriyah itu dengan cara metode atau alat yang disebut ru'yatul hilal, melihat langsung. Baik, melihat langsung. Tidak ada perdebatan, karena dulu di era Nabi belum ada teleskop, belum ada teropong bintang, belum ada apalagi layar LCD yang besar itu atau laptop, belum ada. Maka secara simpel Nabi menyerukan kepada Bilal bin Rabah untuk kemudian naik ke pohon kurma paling tinggi, atau naik ke bangunan paling tinggi, atau naik ke bukit paling tinggi untuk melihat hilal. Baik. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, hilal itu sebenarnya apa sih gitu ya? Hilal itu sebenarnya apa sih? Nama orang atau apa begitu? Hilal itu adalah tanda munculnya bulan, akhir atau pertama kali munculnya bulan untuk bulan berikutnya. Perlu diketahui, hitungan bulan Hijriyah itu kan patokannya adalah Qamariyah. Artinya patokannya tergantung kepada evolusi bulan mengelilingi bumi. Itu Hijriyah. Maka tidak ada satu bulan pun di dalam bulan Hijriyah yang berumur 28 atau 31. Saya tanya, pernah jenengan puasa 31 hari? Tidak pernah. Kalau tidak 29 ya 30. Pernah jenengan puasa 28 hari? Insya Allah juga tidak pernah. Karena di dalam hitungan bulan Hijriyah itu tidak ada 31 hari maupun 28 hari. Berbeda dengan hitungan bulan Masehi yang patokannya adalah Syamsiyah. Artinya patokannya adalah dari peredaran bumi, evolusi bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 365 hari. Maka dapat dibagi, kalau itu tahun kabisat maka Februari berumur 28. Kalau bukan kabisat 29.
Jadi ada kemungkinan dalam tahun Masehi 1 bulan berumur 28. Kalau itu kemudian Januari atau Maret atau dan seterusnya, ada umur 31 hari. Di dalam bulan Hijriah tidak. Karena peredaran bulan mengelilingi bumi ini jauh lebih stagnan ketimbang bumi mengelilingi matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, ini masalah taraweh. Ini tadi meskipun tidak dibahas tidak apa-apa ya. Kalau taraweh itu kan ada sholat witirnya. Misalnya kita malam hari sholat tahajud, itu apa kita pakai witir lagi? Nah, yang kedua, gosok gigi di siang hari itu apa boleh waktu puasa? Makasih Pak. Wassalamualaikum. Terima kasih. Seorang perempuan yang mengalami haid, ternyata haidnya itu sudah selesai 5 hari. Terus dia berniat, sudah 5 hari, besok aku mau puasa. Kan sudah niat. Pertama itu ketiduran sampai fajar terbit, tapi dia belum suci. Apakah itu bisa diteruskan? Mohon penjelasan. Baik, nggih. Cukup? Cukup Bapak? Tidak apa-apa, wis ini terakhir ya, sebelum puasa. Itu malah lagi ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi di awal disampaikan puasa itu 29 hari, durasinya 29 hari dan 30 hari. Tapi alhamdulillah saya mendengar dari Pak Ustadz, Turki sudah memperkasai nanti 30 hari tahun 30 ya 2030 ke depan insya Allah sudah seragam, tidak ada lagi perbedaan. Ini ada perbedaan ini sangat mengusik. Ya, perbedaan mengusik betul itu. Karena apa? Ini perbedaan ini sebetulnya membawa konsekuensi. Misalnya tanggal yang puasanya 29 hari yang benar. Ya, ini semua misal 29 hari yang benar. Maka yang puasa 30 hari itu kan yang puasa 30 hari ya, yang di depan itu berarti kan ada kelebihan. Ya, demikian sebaliknya. Jika 30 hari yang benar puasanya, maka yang 29 menjadi tidak benar alias salah. Nah, kalau salah, kalau tidak melakukan puasa 1 hari itu, ini kan seharusnya kan apakah dia uzur? Apakah dia sedang sakit? Apakah dia sedang musafir? Dan akhirnya ini konsekuensinya terus berlanjut kepada penentuan 1 Syawal. Puasa yang menentukan 1 Syawal itu jumlahnya 29 hari yang benar. Maka itu yang puasanya 30 hari menjadi puasanya haram. Karena 1 Syawal itu yang 29 hari itu. Kemudian yang puasanya 30 hari itu kan kelebihan juga. Yang 30 hari kelebihan haram ya. Yang 29 hari itu juga kurang. Nah, kekurangan itu ini kan Anda tidak puasa. Puasa itu kan ada nas-nasnya. Loh, kamu tidak puasa, apakah kamu lagi musafir seperti tadi yang saya sampaikan? Saya kira itu Ustaz, mohon penjelasannya. Ini agak mengusik ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kajian rutin subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Sya'ban. Insyaallah nanti sore itu di berbagai titik Ru'yatul Hilal di Kemenak masing-masing kabupaten akan dilaksanakan prosesi Ru'yatul Hilal untuk melihat
posisi hilal. Kalau di Kabupaten Pasuruan, Ru'yatul Hilal itu nanti akan dilaksanakan di Ponpes Daluah Raci. Kalau di Sidoarjo saya tidak paham ini di mana titiknya. Oke. Karena dulu di Pasuruan itu punya 8 lembaga penelitian antariksa yang berada di Watu Kosek di Gunung Perahu itu. Nah, sekarang sudah menjadi BRIN, Badan Riset apa gitu nasional gitu. Jadi sudah ada, tidak ada 8. Baik. Menurut informasi dari BMKG, hari Kamis yang lalu saya diundang dari beberapa unsur ulama maupun ormas ke Kemenak Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan persiapan rapat persiapan Ru'yatul Hilal itu. Dari informasi BMKG, pada hari ini nanti sekitar jam 5 sampai sebelum maghrib itu hilal sudah wujud, tapi hanya 1 derajat. Nanti saya jelaskan perbedaan Ru'yatul Hilal, kenapa kok Ramadan dan Syawal itu sering berbeda kita itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatus siyam. Idza sahita sahrul Ramadan, dan apabila engkau kemudian menyaksikan bulan Ramadan, 1. Bi ru'yatil hilal, dengan menyaksikan bulan atau hilal. Yang kedua, au sahadatil adl, atau kemudian dengan persaksian orang yang adil atau berilmu. Au bi istikmali Sya'ban salasina yauman in hummah, atau kemudian dengan melengkapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari apabila tidak terlihat hilalnya. Au bil hisab, atau dengan hisab. Baik, maka dari pernyataan tersebut kita kemudian dapat memahami, untuk mengetahui masuknya bulan pada setiap bulan Hijriah itu ada 4 cara, ada 4 alat, ada 4 metode. Yang pertama, biru'yatil hilal, melihat hilal. Baik. Yang kedua, dengan persaksian orang yang adil dan berilmu. Artinya, sekalipun melihat hilal, orang yang bersaksi itu tidak boleh sembarang orang. Harus orang yang mengerti dan paham betul tentang ilmu falak dan hisab serta ilmu perbintangan. Yang ketiga, dengan melengkapkan hitungan bulan Sya'ban dari 29 menjadi 30 hari. Yang keempat, dengan hisab. Saya jelaskan satu persatu. Tidak ada perdebatan bagi para ulama, satu ulama pun tidak ada perdebatan bahwa dulu di era Nabi Muhammad SAW melihat bulan untuk menentukan datangnya bulan setiap bulan Hijriah itu dengan cara metode atau alat yang disebut Ru'yatul Hilal, melihat langsung. Baik, melihat langsung. Tidak ada perdebatan, karena dulu di era Nabi belum ada teleskop, belum ada teropong bintang, belum ada apalagi layar LCD yang besar itu atau laptop, belum ada. Maka secara simpel Nabi menyerukan kepada Bilal bin Rabah untuk kemudian naik ke pohon kurma paling tinggi, atau naik ke bangunan paling tinggi, atau naik ke bukit paling tinggi untuk melihat hilal. Baik. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, hilal itu sebenarnya apa sih gitu ya? Hilal itu sebenarnya apa sih?
nama orang atau apa begitu. Hilal itu adalah tanda munculnya bulan, okay? Akhir atau pertama kali munculnya bulan untuk bulan berikutnya. Perlu diketahui, hitungan bulan Hijriyah itu kan patokannya adalah Qamariyah. Artinya patokannya tergantung kepada evolusi bulan mengelilingi bumi. Itu Hijriyah. Maka tidak ada satu bulan pun di dalam bulan Hijriyah yang berumur 28 atau 31. Saya tanya, pernah jenengan puasa 31 hari? Tidak pernah. Kalau tidak 29 ya 30. Pernah jenengan puasa 28 hari? Insya Allah juga tidak pernah. Karena di dalam hitungan bulan Hijriyah itu tidak ada 31 hari maupun 28 hari. Berbeda dengan hitungan bulan Masehi yang patokannya adalah Syamsiyah. Artinya patokannya adalah dari peredaran bumi, evolusi bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 365 hari. Maka dapat dibagi, kalau itu tahun kabisat maka Februari berumur 28. Kalau bukan kabisat 29. Jadi ada kemungkinan dalam tahun Masehi 1 bulan berumur 28. Kalau itu kemudian Januari atau Maret atau dan seterusnya, ada umur 31 hari. Di dalam bulan Hijriah tidak. Karena peredaran bulan mengelilingi bumi ini jauh lebih stagnan ketimbang bumi mengelilingi matahari. Baik, di sini dulu pahami, nggih. Karena ini kita membahas satu ilmu yang agak berat, ilmu falak ini. Baik. Yang kedua, hitungan bulan Hijriyah pergantian. Salah satu alasan kenapa kok setiap prosesi Ru'yatul Hilal itu diadakannya kok sore hari, Ustaz, bukan siang hari. Apakah ya munculnya hilal ya pada saat itu? Bukan. Karena apa? Karena pergantian hari pada hari-hari dalam tahun Hijriyah itu bukan pukul 00 atau 24.00, bukan jam 12 malam. Pergantian hari pada tahun Hijriyah, hari-hari Hijriyah itu adalah maghrib. Jadi kalau hari ini hari Ahad, ya, hari Ahad, asar itu masih hari Ahad. Kemudian maghrib berkumandang, pasca maghrib masuk isya itu sudah hari Senin. Itu pergantian hari pada tahun Hijriah itu masuknya itu pada pergantian maghrib. Maka wajar. Maka ini tanggal 29 Sya'ban. Maka dilaksanakan prosesi Ru'yatul Hilal pada tanggal 29 Sya'ban itu antara jam 5, kira kurang lebih jam 5 sore, ya, jam 5 sore sampai nanti hilangnya hilal itu maghrib, waktu maghrib. Kalau sudah waktu maghrib berkumandang, sudah tidak ada kesempatan lagi melihat hilal. Untuk menentukan apakah besok itu masih tanggal 30 Sya'ban atau sudah tanggal 1 Ramadan. Paham sampai di sini? Di era Rasul sangat sederhana. Kalau kemudian Bilal disuruh Rasul naik ke pohon kurma paling tinggi kemudian tidak melihat hilal, maka Rasul, ya sudah, maka tanggal 29 ini lengkapkan menjadi 30 hari. Maka bulan Sya'ban hari ini yang tanggal 29, besok ditambah 1 hari menjadi 30 hari. Maka
besok belum puasa, karena apa? Besok belum Ramadan, masih tanggal 30 Sya'ban. Lusanya baru puasa. Itu begitu. Istiqmalu Sya'ban salasina ayyam. Melengkapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari hitungannya. Zaman Rasul sangat sederhana karena belum ada bantuan alat yang macam-macam. Sekarang dengan luar biasanya bantuan teknologi, teleskop, teropong dan lain sebagainya, itu sudah sangat terbantu umat Islam ini. Kalau dulu kemudian Rasul itu berhaji dari Madinah ke Mekah itu naik unta, sekarang sudah ada kereta cepat, Pak. Itu kereta cepat luar biasa. Jangan kalau umroh sekarang pakai kereta cepat itu, perjalanan 6 jam dan 7 jam itu cuman 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, kalau dulu kemudian Rasul naik unta, kita dari Indonesia, umat Islam yang dari Indonesia yang berada di sebelah timur dari lautan Hindia itu, kita bisa naik pesawat. Begitulah kemudian ru'yatul hilal, sahadatul adl, kemudian istiqmal Sya'ban dan hisab. Itu semua adalah tools atau alat untuk melihat bulan. Begitu pula sekarang itu di Kemenak, melihat hilal tidak lagi pakai mata telanjang. Melihat hilal sudah pakai teropong bintang, sudah pakai teleskop dan lain sebagainya. Bahkan kalau jenengan ikut beberapa prosesi ru'yatul hilal, itu ada screen besar sekali. Kalau ada TV mungkin 60 inch lebih itu dipajang dari hasil tangkapan teropong itu tadi, agar mampu dilihat oleh orang banyak hilalnya berapa derajat. Ada ukurannya, langsung otomatis terukur. Saya salah satu alhamdulillah saya salah satu orang yang hampir setiap tahun itu diundang oleh Kemenak dan universitas untuk mengikuti acara-acara ru'yatul hilal. Yang sering saya ikuti itu Tanjung Kodok, di Tanjung Kodok, Lamongan, kemudian kalau di Gresik ini di Bukit Condro Dipo, Sunan Giri agak naik dikit itu Bukit Condro Dipo. Kemudian kalau di Pasuruan dulu ada satu titik lapan. Sekarang lapannya sudah tutup. Gunungnya masih ada, cuman fasilitasnya sudah tidak disediakan oleh pemerintah. Di Watu Kosek itu kalau di Pasuruan, kalau di Malang itu di Ngeliep, Pak. Nah, saya pernah praktek baik dengan mahasiswa maupun dengan teman-teman majelis tarjih maupun dengan teman-teman lajnah falakiyah. Itu menyaksikan hilal bukan di Ramadan. Ini dalam rangka disiplin keilmuan ilmu falak. Kita membuktikan bahwa tangkapan panca indera kita berupa mata ini untuk mampu melihat hilal itu dengan mata kepala telanjang pada era Rasul itu mungkin kita hitung ternyata hilal mampu ditangkap oleh mata kita, mata yang normal Pak, bukan mata plus atau minus, apalagi mata duitan. Kan ada itu beberapa jenis mata itu kalau untuk lihat bacaan apa-apa itu burem, tapi untuk lihat merah-merah dan biru-biru, wah terang, melek. Kan banyak yang begitu Pak. Baca buku ndak burem gitu, tapi baca struk gaji jelas. Nah itu guyon saja. Itu ketinggian hilal kurang lebih antara 14 derajat di atas ufuk sampai 17 derajat di atas ufuk. Itu baru mampu terlihat oleh mata kepala telanjang. Ingat, 14 derajat di atas ufuk
sampai 17 derajat di atas ufuk. Nah, maka kemungkinan besar sekali dulu di era Rasul itu, karena belum ada bantuan alat teropong maupun teleskop, Bilal itu melihat hilal dengan mata kepala telanjang itu ya kurang lebih antara 14 sampai 17 derajat di atas ufuk. Ufuk itu garis horizontal dari timur ke barat gitu ya, ufuk itu namanya. Nah, baik. Kemudian di dalam metode ru'yatul hilal itu memang ada dua metode masyhur sekali dan banyak dipakai oleh para ulama untuk menentukan pergantian bulan dalam bulan Hijriyah. Apa dua metode itu? Yang pertama, metode yang kemudian dipakai oleh Kemenak saat ini dan banyak mayoritas ulama di Indonesia. Yang pertama adalah imkanur ru'yah. Nama metodenya imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ini apa, Ustaz? Imkanur ru'yah ini adalah metodologi patokan melihat hilal itu. Sederhananya begini, kalau kemudian hilal itu berada pada ketinggian di atas 3 derajat di atas ufuk, maka itu dianggap masuk 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Haram. Kalau kemudian hilal ini masih di bawah 3 derajat di atas ufuk, terlihat tapi di bawah 3 derajat, misalkan 1 derajat, 1,5 derajat, 2 derajat sampai 2, sekian derajat, itu belum dianggap, belum disepakati masuk waktu atau masuk pergantian bulan. Paham sampai di sini? Dari perhitungan BMKG Kabupaten Pasuruan, kemudian informasi yang saya terima hari Kamis, karena rumah saya itu di wilayah perbatasan antara Pasuruan dan Sidoarjo, itu di Gondang Legi namanya, desanya, dusunnya Gondang Legi. Itu di belakang rumah saya itu ada sungai begitu, nggih. Seberang sungai masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pas kebetulan rumah saya di sisi sininya sungai, masuk Kabupaten Pasuruan. Jadi KTP saya itu Pasuruan. Baik. Nah, di situ kemudian dari informasi BMKG, hilal itu sudah terlihat hanya saja 1 derajat. Nah, ini nanti yang menjadikan perbedaan. Jadi metode yang pertama tadi apa? Imkanur ru'yah. Dengan batasan kesepakatan hilal harus di atas ufuk setinggi di atas 3 derajat baru masuk bulan baru. Nah, metode yang kedua ini kemudian disebut wujudul hilal. Wujudul hilal ini praktisnya secara definisi adalah berapapun derajat di atas ufuk, berapapun derajat hilal di atas ufuk, entah itu 1 derajat kah, 0, sekian derajat kah, pokoknya sudah nampak oleh alat di atas ufuk garis horizontal, itu sudah masuk pergantian bulan. Itu sudah masuk pergantian bulan. Maka dua madhab ilmu falak ini kemudian ya memang tidak bisa dipersatukan. Yang satu ada batas minimum 3 derajat,
Yang satu tidak ada batas minimum, pokoknya nampak. Maka wajar di Indonesia ini, pangapunten sangat, jenengan pernah merasakan Idul Fitri bersama, pernah melaksanakan mengawali Ramadan bersama, pernah melaksanakan berbeda. Karena ulama di Indonesia ini meyakini dua metode ru'yatul hilal yang berbeda. Itulah kemudian sebabnya. Yang kebajut itu kan posone ngareni riyayane disi itu kebajut itu. Ikut puasanya yang paling akhir misalkan. Ikut Idul Fitrinya yang paling awal. Gitu. Semakin salah kaprah lagi kalau taraweh, nggih. Misalkan kan sering terjadi yang misalkan yang 11 lebih lama daripada yang 23. Misalkan yang saya tetap 11 tapi ikut 23, 8 rakaat pula. Itu semakin salah kaprah lagi itu. Nah, baik. Saya tidak akan membahas perihal perbedaan, tapi dasar perbedaannya itu adalah ini. Nah, dalam hitungan ahlul falak, ahlul hisab beneran ya, bukan ahlul hisab yang begini ya. Ahlul falak itu kalau dengan batasan 3 derajat ini kurang lebih ya, kalau tidak 5 tahun sekali, 5 tahun beda, 4 tahun sama, atau 6 tahun sama, 4 tahun beda. Itu kan sering di Indonesia begitu ya. Kalau dengan catatan 3 derajat. Kalau kemudian ada yang menaikkan hitungannya, kesepakatannya itu di atas 3 derajat, tidak akan pernah sama antara imkanul ru'yah dengan wujudul hilal. Baik. Itu tadi seputar ru'yatul hilal dan ru'yatul hilal, antara wujudul hilal dengan imkanul ru'yah. Dan bahkan sebenarnya saat ini dari 21 negara muslim di dunia itu bersepakat nanti per 2030 itu bersepakat untuk kemudian memakai hitungan unifikasi dengan data yang diutarakan dari Turki. Dari situ kemudian bersepakat untuk menyeragamkan penanggalan hijriyah bersama. Dengan begitu sudah tidak ada lagi perbedaan, tidak repot-repot lagi, tidak ngintip-ngintip lagi, tidak ngintip-ngintip lagi, sudah ada patokan. Bahkan jenengan pernah tidak mendengarkan di Saudi Arabia itu, kalau di Mekah misalkan tanggal 10 puasanya, di Madinahnya tanggal 11. Pernah dengar begitu? Tidak pernah. Seumur-umur saya tidak pernah. Di Saudi loh ya, bukan di sini. Kalau di sini sering. Di Saudi. Kenapa? Karena di Saudi sudah memakai penanggalan unifikasi itu. Ru'yatul hilal ini hanya sebagai verifikasi saja, sebagai alat bantu saja. Sudah ada tanggal pastinya. Nah, dan itu distempel oleh Qadhi al-Qudha, atau kemudian distempel oleh raja, sana negara kerajaan. Kalau di kita ini kan negaranya demokrasi, Pak. Ya, jadi semakin banyak demo semakin crazy. Baik, tidak, itu guyonan saja. Baik, itu tadi seputar dinamika antara ru'yatul hilal dengan hisab. Maka jangan kemudian didikotomi yang luar biasa. Kalau ru'yat itu ikut kelompok ini, kalau hisab ikut kelompok ini. Tidak, ini perbedaan hazanah keilmuan. Ya wajar-wajar saja.
Sama halnya kalau orang takbir, ada yang takbir begini, ada yang takbir begini, ada yang takbir begini, nggih. Itu macam-macam. Yang salah siapa? Yang tidak sholat. Baik. Oke, kita masuk tadi metode ngintip hilalnya. Bagaimana cara memulai Ramadannya. Nah, ini kita akan masuk pada bab pembahasan kaifiyat Ramadan. Idza sahita sahur Ramadan itu tadi ya. Fasum mukhlisan niyataka lillahi ta'ala. Dan berpuasalah engkau mukhlisan dengan ikhlas, niyataka lillahi ta'ala, dengan niat karena Allah Ta'ala. Okay. Baik. Karena kan kemudian kaifiyat asyam itu oleh Allah diturunkan difirmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu tentang tata cara puasa komplit insya Allah Pak di Al-Quran. Teknisnya kemudian hadis-hadis Rasul. Nah, di situ bahkan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu sudah kita dapat pastikan berhubungan dengan perintah. Ini perintah apa? Kutiba alaikumus syiyam. Itu bahkan memakai kalimat kutiba itu. Bukan amrus syiyam, enggak. Kalau kutiba itu artinya ditetapkan, bahkan dicatat dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bagaimana cara puasanya? Ya, pertama dimulai dengan niat karena Allah Ta'ala. Wa ajmi isyam qoblal fajri. Nah, ini perbedaan niat antara niat puasa di bulan Ramadan dengan niat puasa sunnah. Apa bedanya Ustaz? Kalau niat puasa sunnah, misal di rumah ternyata istri kula lan panjenengan ini bangun kesiangan. Begitu bangun kesiangan tidak masak. Tidak masak. Terus ternyata rumah kita jauh dari keramaian. Nek di sini kan gampang cari nasi bungkus nggih. Jauh dari keramaian. Akhirnya ya sudahlah, Dek. Wis tak niati puasa, misalkan itu sudah jam 8 pagi. Tak niati puasa, Dek, biar nanti penuh berkah. Oh, alhamdulillah. Iya ya, wis. Mohon maaf ya, tadi bangun kesiangan. Oke, misalkan. Artinya niat puasanya sambil jalan. Dan atas ketidaksengajaan karena bangun kesiangan, tidak sarapan. Boleh enggak itu misalkan kalau puasa sunnah Senin dan Kamis? Boleh dengan niat begitu. Jadi niatnya di tengah-tengah sambil jalan, diniati puasa. Berbeda kemudian dengan niat puasa Ramadan. Dengan niat puasa Ramadan itu wa ajmi isyam qoblal fajri. Jadi dengan niat itu kita semua niat untuk melaksanakan puasa Ramadan itu sebelum fajar. Fajar itu sebelum subuh. Karena subuh itu kita berhenti untuk sahur. Adzan subuh berhenti untuk sahur. Maka kemudian ada beberapa ulama yang memahami ada bacaan niat. Apa? Nawaitu sauma ghadin. Begitu ya? Dan seterusnya itu. Jadi niat puasa untuk besok. Meskipun dengan tanpa kontroversi bacaan niat itu ada problem fikihnya. Apa problem fikihnya Ustaz? Saya tanya, jenengan baca nawaitu sauma ghadin itu sebelum maghrib atau sesudah maghrib? Saya tanya, sebelum maghrib atau sesudah maghrib? Sesudah maghrib. Yo habis buka Ustaz.
habis berbuka puasa baru baca nawaitu shauma ghadin, kan begitu kan. Wong mosok puasa belum selesai sudah niat puasa lagi, kan begitu. Nah, misalkan jenengan bacanya itu ba'dal isya, misal ba'dal tarawih nawaitu shauma ghadin, saya berniat untuk berpuasa Ramadan besok misalkan. Problemnya adalah pergantian hari di bulan Hijriah itu adalah maghrib. Kalau kemudian jenengan bacanya itu ba'dal maghrib, kan sudah ganti hari. Yang dimaksud besok itu besok yang mana ini? Besok berarti besok lusanya dong atau bagaimana? Problem fikih tidak itu? Problem fikih. Maka kemudian solusinya mudah kok, bacaan niat saja. Niat sholat aja juga macam-macam. Ada yang usolli fardhu subuhi dan seterusnya itu. Ada yang tidak pakai usolli, langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ada yang begitu. Monggo, itu konteks di luar sholat. Sama ini niat itu konteks di luar puasanya. Niatnya harus tetap ada, tapi tidak harus pakai redaksi kalimat yang disusun sedemikian rupa. Boleh ndak Ustadz pakai nawaitu shauma ghadin? Boleh, tapi dengan potensi problem fikih yang ada. Bagaimana caranya? Ya gampang, tidak usah ghadin, langsung nawaitu shauma Ramadan. Tidak pakai ghadin. Sebelum sahur baca bismillah, selesai. Tidak perlu kemudian berdebat antara pakai bacaan niat atau tidak. Sebenarnya Islam itu mudah, sing gawe angel wonge dhewe, Pak. Kadang-kadang pangapunten sangat kita terlalu berdebat masalah teknis fikih, tapi esensinya hilang. Nah, sudah. Itu tadi mengenai niat, perbedaannya. Jadi kalau puasa sunnah sambil jalan niatnya bisa. Tapi kalau puasa Ramadan jenengan kemudian bangunnya kesiangan, bahkan subuhnya kesiangan, belum niat, belum apa-apa, itu tidak bisa. Karena niat Ramadan itu harus sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, baik. Kemudian illa antakuna haidan au nafsa'a. Ini penting bagi ibu-ibu ini. Ini kalau ibu-ibu dikasih kesempatan bertanya, monggo. Illa antakuna haidan au nafsa'a fa'aftiri waqdihi fi yaumin akhar. Kecuali engkau seorang wanita dan sedang haid atau dalam keadaan nifas, fa'aftiri, maka berbukalah. Artinya batalkanlah puasamu. Waqdihi fi yaumin akhar, dan qadhalah puasamu pada hari yang lainnya. Jadi kalau nifas, kalau haid itu kan kondisi bulanan, nggih. Setiap bulan itu pasti seorang wanita haid. Ada yang siklusnya setiap 20 hari sekali, ada yang siklusnya macam-macam. Dan haidnya ada yang mungkin 4 hari, 5 hari, 1 minggu, begitu nggih. Maka pada waktu itu kemudian justru tidak boleh berpuasa. Jangankan puasa, sholat saja tidak. Itu luar biasanya Islam. Diskon untuk perempuan itu wah luar biasa. Nah, saking menghormatinya Islam terhadap perempuan. Baik. Nifas ini adalah kondisi perempuan pasca melahirkan. Nah, kondisi perempuan pasca melahirkan ini nifas. Itu juga boleh tidak berpuasa. Sama status hukumnya.
seperti haid justru tidak boleh berpuasa, kondisi nifas. Nah, berbeda dengan kondisi hamil maupun menyusui. Nah, ini urusan soal medis. Kalau kemudian dalam kondisi hamil ini kan kondisi kehamilan wanita itu kan macam-macam. Ada yang tahan banting. Itu saya punya pengalaman, itu guru anak saya itu yang masih TK itu 9 bulan 8 hari itu masih dolan sepedaan sama suami sampai tutuk terawas sana, Pak. Akhirnya gak lidok, melahirkan di terasan rumah orang. Saking berdiri itu. Itu begitu. Karena apa? Karena kondisinya sehat, wes ndak macam-macam. Nah itu kalau sehat begitu puasa ndak ngefek, boleh puasa. Ada kondisi wanita hamil itu jangankan puasa, Pak. Itu dulu ibu saya hamil saya itu ceritanya begitu. Jangankan puasa, kecium bau nasi saja sudah mual, muntah-muntah begitu, lemes dan lain sebagainya. Itu dikhawatirkan kalau puasa berakibat buruk untuk kondisi janin. Itu justru yang tidak boleh berpuasa. Nah, kondisi tersebut kemudian ya ibu hamil ini yang kemudian yang paling paham dan mengerti. Artinya kalau hamil dan menyusui boleh berpuasa, boleh tidak. Pun seperti itu, wanita haid, wanita nifas, wanita menyusui dan hamil, kalau kemudian tidak berpuasa, itu lebih utama untuk mengqadha. Mengqadha ini kemudian mengganti puasa di hari di luar Ramadan, sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kalau haid 5 hari, ya diqadha 5 hari. Dan mengqadha ini kemudian boleh mutatabian atau mutafarriqan. Boleh berturut-turut. Ibu seorang wanita yang haid misalkan, haidnya 5 hari. Pasca puasa Syawal kemudian langsung diganti qadha Ramadan 5 hari berturut-turut, boleh. Setelah puasa Ramadan itu ya, kemudian mengqadha ini merencil-merencil atau mutafarriqan, tidak sekaligus. Ada jeda-jeda panjang juga boleh. Tapi batasannya adalah batasan mengqadha ini sampai pada Ramadan berikutnya. Kalau ibu-ibu ini kemudian masih punya tanggungan qadha puasa Ramadan, ini hari terakhir. Kalau besok ditentukan puasa, ya kan sudah tidak bisa. Syukur-syukur kalau kemudian pemerintah besok menyatakan belum Ramadan, berarti besok hari terakhir. Nah, baik, itu perihal qadha. Misalkan ada problem, Ustadz, saya alhamdulillah Ustadz diberikan kesempatan oleh Allah rezeki yang luar biasa. Alhamdulillah Bu, rezeki apa? Berupa anak 5 orang Ustadz. Alhamdulillah. Anak 5 orang ini Ustadz, saya itu tiap tahun hamil Ustadz. Suami saya ini tergolong orang yang rajin menghamili saya. Akhirnya tiap tahun hamil. Dan kemudian 5-5-nya itu kondisi kehamilan saya lemah. Tapi alhamdulillah juga lahir Ustaz. Karena lemah, otomatis saya tidak kuat puasa Ustaz. Bahkan kemudian ketika lahir nifas Ustaz. Anak pertama melahirkan, sudah pas lahir, pas hamil saya tidak puasa. Kemudian nifas, ada waktu nifas. Pasca nifas saya menyusui Ustaz. Belum qadha Ustaz, menyusui.
Kata dokter, kalau saya dalam masa menyusui itu kemudian puasa, khawatir nanti ASI saya itu berhenti misalkan. Keluarnya sedikit, kasihan anak saya. Kemudian alhamdulillah hamil lagi Ustaz. Kan tidak sempat kodok lagi. Bolak-balik aja. Akhirnya kemudian Ustaz, saya menyusui, sebelah kanan itu menyusui anak pertama, sebelah kiri menyusui anak kedua. Itu pernah nggak terjadi seperti itu? Banyak. Anak pertama, anak kedua plus bapaknya Ustaz. Plus bapaknya Ustaz. Melok-melok aja. Misalkan. Itu bagaimana Ustaz? Wong saya tidak sempat kodok. Kondisi seperti itu baru diperbolehkan membayar fidyah. Selama masih mampu kodok, kodoklah puasa. Karena itu memang lebih utama. Kalau kemudian tidak mampu, baru boleh membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Nanti saya jelaskan. Kemudian selanjutnya, au in kunta maridan au ala safarin falakal iftar sumaqdi mutatabi'an au mutafarriqan fi ayyamin ukhra. Atau kemudian engkau dalam kondisi sakit maupun dalam perjalanan atau safar, itu juga boleh mengqadha. Dengan catatan sakitnya betul-betul sakit nggih Pak. Ustaz saya sakit apa Pak? Panu. Ya harus tetap puasa wong panu. Kadas, kudis, kurap itu ya tetap puasa. Baik. Maka kemudian misalkan kalau sakit itu juga tetap baik sakit maupun safar itu lebih utama untuk mengqadha, kecuali kalau sakitnya menaun baru membayar fidyah. Baik. Ada kemudian satu kondisi yang diperbolehkan oleh Rasul yang betul-betul langsung boleh bayar fidyah tanpa qadha. Apa itu? Wa in saka 'alaika shauma likibarika. Kalau kemudian puasa itu memberatkanmu karena tuamu, masa tuamu. Kalau sudah sepuh, sholat saja kerengkelan kadang-kadang nih. Sholat saja kerengkelan. Kemudian puasa tidak mampu. Wong puasa saja tidak mampu kok qadha. Mau diqadha kapan? Itu boleh langsung bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Lah ini. Wafti bi it'ami miskinan likulli yaumin muddan. Maka kemudian bayarlah fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Satu harinya satu mud. Berapa satu mud itu? Satu mud itu 0,5 liter atau takaran pastinya dalam kilogram 0,46 kilogram beras atau gandum. Ya lengkapkanlah menjadi setengah kilo misalkan. Ustaz, saya punya orang tua, Ustaz sudah tidak mampu puasa, saya anaknya yang membayarkan fidyahnya. Oke, boleh. 30 hari berapa Ustaz fidyahnya? Kalau 30 hari ya mudah. Satu hari kan satu orang miskin satu mud setengah kilo. Berarti 30 hari 15 kilo. Berapa beras itu 15 kilo sekarang? Katakanlah beras yang paling mahal misalkan 200 per 10 kilo misal ya. Misal saja. Saya tidak tahu harga, yang tahu ibu-ibu ini. Nah, misalkan beras itu 10 kilonya 200.000 misal, berarti 15 kilo 300.000. Berarti bayar fidyahnya itu kurang lebih 15 kg beras, atau kalau berupa uang 300.000 kurang lebih. Boleh tak Ustaz bayar fidyah pakai uang? Boleh. Yang tidak memperbolehkan hanya mazhab Imam Syafi'i.
baik zakat fitrah maupun fidyah. Yang Hanafi, Maliki, Hambali boleh. Soal madhab kan itu pilihan, silakan jenengan. Nah, misalkan itu tadi bayar yang 300.000. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, Ustaz, 30 hari ini apakah harus dibayarkan ke 30 orang miskin yang berbeda? Begitu ya. Apakah harus dibayarkan ke 30 orang miskin yang berbeda? Monggo kalau misalkan jenengan mengumpulkan 30 orang miskin berbeda dibagikan, boleh. Atau misalkan, Ustaz, repot Ustaz, saya di perumahan saya, alhamdulillah saya hidup di perumahan itu perumahan elit misalkan, di Pakuwon City misal, tidak ada orang miskin Ustaz. Boleh enggak 15 kilogram atau 300.000 ini tadi saya berikan kepada satu orang yang sama? Boleh. Ustaz, saya tidak nemu orang miskin di kompleks saya Ustaz, misal. Ya gampang, berikan ke Lazisnu Baznas, lembaga amil zakat. Mudah kok sebenarnya. Nah, baik. Ustaz, setengah kilo itu apakah harus setengah kilo? Tidak, itu batas minimum. Saya jenengan besarkan menjadi sekilo, kok sawangannya beras setengah kilo ya, hidup 1 kilo, boleh, monggo, lebih bagus. Ustaz, apa? Saya teknisnya itu kan memberi makan Ustaz. Wis tak kasih makan lengkap saja Ustaz, bukan berupa beras, bukan berupa uang. Saya ngumpulkan 30 orang miskin, tak kasih makan piringan Ustaz, boleh, asalkan jangan nasi padang. Loh, kenapa kok nasi padang? Segotok karena iwake, Pak. Setengah kilo didang, dikekno, ya jangan. Ya nasi peteng lah, Pak. Ada mujairnya, ada sayurnya, ada kerupuknya, dikasih minum komplit itu. Jangan nasi padang jimblang, ya, nasi tok. Apakah itu takarannya setengah kilo? Kalau sudah berupa makanan masak begitu ya tidak. Pokoknya mengenyangkan. Begitu. Itu kan opsinya adalah memberi makan atau berupa bahan pokok tadi, berupa beras tadi, bahan makanan pokok. Baik, itu seputar fidyah. Berbeda dengan kafarat. Saya lanjutkan sedikit, nggih. Kafarat itu apa? Kafarat itu denda. Apa salah satu denda terbesar itu? Wala tuwaki imra'ataka, dan janganlah engkau kumpuli istri-istrimu. Wa idza waqata fakaffir bi itaqir raqabah. Nah, dan apabila engkau mengumpuli istrimu pada siang hari itu, nggih, saat berpuasa, pulang kerja tidak kuat nafsu, kumpul dengan istri, belum berbuka, batal tidak puasanya? Batal. Nah, batal. Kemudian bagaimana Ustaz menebusnya? Dengan membayar kafarat. Kafarat itu denda plus mengganti di hari yang lain. Dendanya berapa Ustaz? Ini yang agak berat ini, Bu, urusan nafsu ini, Pak. Berapa? Bi'iktakir raqabah, dengan memerdekakan satu orang hamba sahaya. Hamba saya itu budak. Saat ini kan tidak ada budak Ustaz. Berapa harga budak? Budak itu di era Rasul itu lebih mahal daripada harga unta. Jangan tanya saya berapa harga unta Ustaz. Jangan tanya saya, tanya ke Taman Safari, Pak. Saya harga sapi aja tidak paham, apalagi harga unta. Begitu, nggih. Yang jelas jauh lebih mahal. Wa illam tastati fasum sahraini mutatabi'an. Dan apabila engkau belum mampu memerdekakan budak itu tadi, maka berpuasalah 2 bulan
berturut-turut, wajibnya sebulan, ini dendanya 2 bulan. Itu kalau bayangkan, bisa jenengan bayangkan, 1 hari kumpul dengan istri saat berpuasa, dendanya apa? Puasa 2 bulan, 2 hari 4 bulan, 3 hari 6 bulan, 4 hari 8 bulan, 5 hari 10 bulan, 6 hari setahun penuh dengan poso, Pak. Waduh, beratnya luar biasa ini. Maka jangan sekali-kali godaan nafsu yang satu itu, kafaratnya besar. Ustaz, saya sakit-sakitan, Ustaz, tidak mampu mengkodok yang sepanjang itu, Ustaz. Misalkan, wa illam tastati, kemudian fa'adim sittina miskinan likulli miskinan muddan wasum yauman makanahu, dan kemudian berilah makan 60 orang miskin. 1 hari 60 orang miskin. Masing-masing orang miskinnya itu berapa? 1 mud. 1 mud tadi setengah kilo. Berarti kalau beras 60 berarti 30 kilo. Kalau 30 kilo tadi berapa kalau harga beras 200? 600.000. Bisa dibayangkan itu, sehari 600.000, 2 hari 1.200.000, 3 hari 1.800.000, berhari-hari entek bayaran, Pak. Itu begitu. Nah, ada cerita yang lucu ini. Ada salah satu seorang sahabat di zaman Nabi dulu. Nabi sampai tertawa terbahak-bahak gitu. Apa? Di Madinah dulu ada 1 orang miskin, nafsuan, miskin nafsuan. 1 hari kemudian beliau ini sepulang dari ladang berkumpul dengan istrinya di siang bolong. Kemudian mengadu kepada Nabi, ya Rasul, ini bagaimana? Saya batal puasa saya karena tidak mampu menahan nafsu berkumpul dengan istri saya. Sudah merdekakan budak. Saya orang miskin, Rasul tidak mampu. Kemudian Rasul kasih solusi lagi yang ini. Ya sudah, puasa kamu 2 bulan. Ini Rasul mulai senyum ini. Puasa kamu 2 bulan. Rasul, saya ini miskin, sudah sepuh, sakit-sakitan gitu. Mungkin itu di dalam hati Rasul, wis melarat loro-loron. Sik betik ae. Terus kemudian itu Rasul sudah senyum itu. Sudah senyum. Kemudian ya sudah kasih makan 60 orang miskin. Rasul, saya rasa di Madinah ini tidak ada yang lebih miskin dari saya, Rasul. Akhirnya Rasul itu kemudian nyuruh Aisyah untuk mengambil 1 karung kurma. Dikasihlah 1 karung kurma itu ke orang miskin itu. Udah ini, bayarkan kafarat untuk kemudian beri makan 60 orang miskin. Rasul, kula lak sampun sanjang datang jenengan, Rasul. Saya sudah bilang ke jenengan, Rasul. Tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya di Madinah ini, Rasul. Disitulah kemudian Rasul tertawa terbahak-bahak. Ya wis lah wis, kurma iku kekno mangan kanggo anak bojomu. Kafaratnya dibayarkan ke anak dan istri orang yang paling miskin di Madinah itu tadi. Urusan kafarat ini artinya masih lumayan, Pak. Orang ini kan kemudian sudah niat berpuasa untuk melaksanakan perintah Allah. Hanya saja tidak mampu menahan nafsu. Bagaimana dengan orang yang sudah tidak berniat puasa, Pak? Kafaratnya bagaimana, Ustaz? Kan banyak nanti jenengan temui pasti itu di warung-warung, di warung kopi itu sekarang giras itu ya. Di daerah saya banyak giras karena daerah industri. Giras itu warung kopi itu sudah tidak pakai penutup.
Sudah siang-siang ngopi, HP-nya connect ke wifi yang ditombol judi. Banyak kan judi online itu ya? Itu tahun lalu saya banyak sekali melihat itu. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Sudah tidak ada kafarat-kafaratan itu, sudah hitungan buri itu, totalan akhir dengan Allah itu di belakang itu, di padang mahsyar nanti. Ini mending kafarat ini tadi ya, niat puasa tapi tidak mampu menahan nafsu. Nah, baik, itu tadi yang mampu saya sampaikan seputar kaifiyatus siyam. Dari sini ada pertanyaan sedikit monggo. Ini dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, ini masalah taraweh. Ini tadi meskipun tidak dibahas tidak apa-apa ya. Kalau taraweh itu kan ada sholat witirnya. Misalnya kita malam hari sholat tahajud, itu apa kita pakai witir lagi? Nah, yang kedua, gosok gigi di siang hari itu apa boleh waktu puasa? Makasih Pak. Wassalamualaikum. Langsung saya jawab. Pertanyaan kedua gampang, hukumnya makruh. Ya ini yang soal taraweh saya harus ceritakan agak panjang. Kalau tidak diceritakan nanti ada kesalahpahaman jadi polemik. Baik, taraweh ini kan kemudian di dalam Al-Quran kemudian perintahnya itu qumil laila fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, dan seterusnya itu. Maka bahkan Rasul sendiri kemudian dawuh pernah bilang, tahajud itu wajib untukku, sunnah untukmu. Tahajud ya, baik. Itu tahajud. Dan Aisyah kemudian mengutarakan dalam satu hadis yang dicatat oleh Imam Muslim, Rasul itu ketika tahajud pernah di awal malam, pernah di tengah malam, pernah di akhir malam. Jadi tidak selalu di sepertiga malam tahajudnya Rasul. Di awal malam ya kurang lebih ba'dal isya sedikit ya, tengah malam ya tengah malam, sepertiga malam ya kurang lebih jam setengah 3, jam 2, jam 3 itu ya sepertiga malam. Itu variasi waktu. Terus kemudian Ustaz, di bulan Ramadan, pernah saya ceritakan di sini. Di bulan Ramadan bahkan tahajudnya Rasul atau qiyamul Ramadannya Rasul itu durasinya luar biasa, Pak. Ba'dal isya malam 25 Rasul itu qiyamul Ramadan atau tarawih keluar dari rumah ke Masjid Nabawi itu hadis yang masyhur sekali, yang terkenal dan sahih itu hanya 3 kali Pak. Malam 25, malam 27, malam 29. Kenapa kok cuma 3 kali? Untuk menunjukkan bahwa qiyamul Ramadan atau tahajud itu sunnah, bukan wajib. Karena bisa bahaya Pak. Kan Rasul itu kan panutan. Perkataan jadi hukum, perbuatan jadi hukum. Kalau seandainya dulu Rasul tiap hari keluar ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan tahajud atau qiyamul Ramadan, jangan-jangan sekarang kita dihukumi wajib itu. Nah, itu Rasul paham betul soal itu. Nah, akhirnya di malam 25 qiyamul Ramadannya Rasul atau tahajudnya Rasul ba'dal isya sampai sepertiga malam Pak. Luar biasa. Tuh. Makanya kemudian banyak riwayat kemudian Rasul kalau sholat itu kakinya sampai bengkak. Terus malam 27 ba'dal isya sampai tengah malam, agak ringan. Bagi kita pun masih berat Pak. Di ukhuwah Islamiyah rasanya ya buyar. Malam 29 lebih ringan lagi, tengah malam sampai sepertiga malam. Itu pun juga masih berat. Itu tahajudnya Rasul di bulan Ramadan.
Nah, di bulan Ramadan itu disebut sholat tahajud. Di dalam Ramadan disebut qiyamur Ramadan. Istilah taraweh itu dulu tidak muncul ketika Rasul masih hidup. Tidak kenal istilah taraweh. Bahkan istilah taraweh itu belum dikenal. Mulai dari Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan generasi imam madhab paling sepuh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak kenal istilah taraweh. Kapan istilah tarawih itu muncul? Istilah tarawih itu muncul adalah ketika di zaman Imam Bukhari. Dalam kitab fikih beliau, Imam Bukhari kemudian membubuhkan satu bab namanya bab sholat tarawih, babus sholat tarawih. Di dalam bab tersebut beliau membubuhkan 6 hadis sahih, tidak terbantahkan 6 hadis ini. Tidak ada satu hadis pun dalam 6 hadis tersebut yang bahkan redaksinya adalah tarawih, tidak ada. Kenapa Imam Bukhari membubuhkan bab itu disebut sholat tarawih? Tarawih itu berasal dari kata tarwih, isim marrah dari kata rohah. Isim marrah itu isim yang kemudian diulang-ulang. Roha itu dalam bahasa Indonesia diartikan istirahat. Artinya istirahat yang diulang-ulang. Maka wajar kemudian Rasul itu disebut sholat tarawih oleh Imam Bukhari karena kan durasi sholat Rasul kan panjang ini. Teknisnya bagaimana? 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat, sampai 11 atau 23 itu, sampai selesai Rasul itu. Baik. Maka di situ yang pernah dicontohkan Rasul, sholat yang banyak istirahatnya kita sebut sebagai sholat tarawih ini. Di bulan Ramadan ini kemudian disebut qiyamul Ramadan atau tarawih. Disebut pasca Imam Bukhari ini. Di luar tarawih disebut tahajud. Maka jangan sampai salah paham kita. Kalau sudah melaksanakan sholat tarawih di awal malam, artinya sejatinya itu tahajud yang jenengan laksanakan ba'dal isya. Maka ketika jenengan sepertiga malam bangun, ya sudah tidak tahajud lagi, yang sudah selesai tahajudnya. Artinya tahajud, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, dan tarawih adalah sholat yang sama dengan penamaan yang berbeda. Paham sampai di sini? Kadang-kadang kita karena tidak paham, habis tarawih di ukhuwah Islamiyah, pulang bangun sepertiga malam, tahajud. Tapi kalau menambah lagi boleh. Baik, ada satu kemungkinan sholat, oke? Ada satu kemungkinan sholat sepertiga malam, kemudian kita sudah selesai witir ya, bahkan ya di ukhuwah Islamiyah. Sepertiga malam bangun, wis kadung alarmnya jam 2:30 bangun. Sholat apa? Bisa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu teknis ya 2 rakaat salam 2 rakaat, tidak ada batasan rakaat. Bebas sampai pegeli dengkul boleh, tapi tidak ada witir. Nah, boleh. Itu kemungkinannya dan itu satu-satunya. Baik. Itu perihal jawaban sholat tarawih. Sholat tarawih ini kemudian punya tradisi dilaksanakan ba'dal isya, itu hasil dari ijtihad Umar bin Khattab. Kenapa begitu? Di zaman Umar bin Khattab kan umat Islam sudah banyak ini. Masjid Nabawi juga ya segitu-segitu saja. Akhirnya banyak berdatangan umat ini ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan qiyamul Ramadan mutafarriqon, bergelombang-gelombang. Satu datang di pojok sini, ada jamaahnya, takbir Allahu Akbar. Ternyata 15 menit kemudian datang di pojok sini, bikin jamaah lagi, Allahu Akbar. Beberapa menit kemudian datang lagi di belakang, bikin jamaah baru. Saut-sautan.
Nah, terganggu juga. Jangan-jangan ketika sini waladolin yang amin bukan yang sini tapi yang sana. Akhirnya Umar bin Khattab berijazah, ya sudahlah. Umar bin Khattab ini kan pangapunten salah satu khalifah yang menjabat paling lama ini. Kurang lebih 10 tahunan lah ya, kurang lebih 2 periode. 2 periode Umar bin Khattab ini kurang lebih. Hanya saja anaknya Umar tidak ikut nyalon. Guyon ya Pak, enggak, saya jangan nyindir siapa-siapa kok. Nah, baik. Kemudian Umar bin Khattab ini membuat keputusan bahwa berijtihad, sudah sekarang biar seragam. Sholat qiyamul Ramadannya dilaksanakan ba'dal isya dengan satu komando imam yang sama. Habis selesai boleh baru, kenapa? Ada lagi imam baru dengan satu komando yang sama. Itu begitu. Nah, dengan alasan keseragaman itu tadi. Pun seperti itu ternyata Umar ini agak beling, tidak pernah datang ke masjid. Akhirnya dikritik oleh Ali bin Abi Thalib, Kang sampai ini bikin undang-undang tapi gak dilakoni misalnya. Akhirnya Umar datang tetap meniru Rasul. Meniru Rasul bagaimana? Tanggal 25 datang, 27 datang, 29 datang. Betul-betul ittiba Rasul. Hanya saja kemudian Umar ini ketika witir pulang. Nggih. Kalau 11 mungkin 8-nya di Nabawi, 3 rakaatnya pulang. Kalau 23 mungkin 20-nya di Masjid Nabawi, 3-nya pulang. 3-nya ini witir. Witir pulang. Tapi jangan dibandingkan witirnya kita dengan Umar bin Khattab, Pak. Kalau witir kita ini semenit mari, kul huwaile. Makanya ketika witir itu imam itu kan bacanya ya wis kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu. Kalau witirnya Umar itu saya yakin itu luar biasa lama. Boleh jadi witir tok sampai setengah malam itu boleh jadi itu. Nah, problemnya kalau Rasul dulu itu istirahat baru sholat lagi, kita niru tapi agak kreatif. Istirahat kita, Rasul itu kalau istirahat kan zikir, Pak. Doa istirahatnya. Kita istirahat kita 8 rakaat atau 20 rakaat. Pulang tidur. Bangun tidur baru witir. Mungkin secara fikih itu sah. Tapi secara adabus sholat rasanya kok ya rodok kurang ajar gitu loh, Pak. Baik ya, Pak. Pulang witirnya di sepertiga malam, monggo, tidak apa-apa. Secara fikih sah, tidak ada problem. Nah, baik, paham nggih? Ada lagi satu lagi. Ini Pak ini dulu, Pak ini dulu, Pak ini dulu. Nggih, Pak Khairul dulu tadi. Terima kasih. Seorang perempuan yang mengalami haid, ternyata haidnya itu sudah selesai 5 hari. Terus dia berniat, sudah 5 hari, besok aku mau puasa, kan sudah niat. Pertama itu ketiduran sampai fajar terbit, tapi dia belum suci. Apakah itu bisa diteruskan? Mohon penjelasan. Syarat sah puasa itu kan harus selesai haidnya, Pak. Jadi sudah selesai dengan niat sudah selesai. Besok aku mau berpuasa, tapi belum mandi besar. Oke, belum mandi besar toh. Baik. Nah, soal mandi itu mandi besar itu bukan syarat sah puasa. Itu mandi besar itu untuk mensucikan diri dari haid. Maka kemudian puasanya tetap lanjut, kan sudah niat, sudah niat, puasanya tetap lanjut, tinggal mandi besarnya saja, tidak ada problem itu, Pak. Sampun nih.
Ya biar cukup waktunya, monggo. Mengenai hilal. Hilal. Iya. Nggih. Hilal itu biasanya kan dilakukan waktu maghrib. Kita pernah ada seorang kiai nyuruh kalau sebelum maghrib itu kita subuh itu suruh ngeliat ke timur. Bulan itu hilang apa enggak? Kalau hilang berarti maghribnya muncul di sebelah barat. Kalau subuh itu masih ada, berarti maghribnya belum muncul gitu. Nggih. Artinya pelaksanaan hilalnya di waktu subuh. Subuh itu lihat, nanti maghrib juga dilihat gitu. Baik. Berdasarkan hitungan ilmu falak dan hisab itu, kalau subuh belum muncul hilal, Pak. Enggak. Bulannya hilang apa enggak gitu. Oh, baik. Hilal itu, ini definisi hilal berarti ya. Kita pahami definisi hilal itu adalah munculnya bulan sabit begini. Bukan bulan sabit yang besar begitu, tidak Pak. Cuman garis selirit gitu loh Pak. Itu dan itu dapat terlihat itu ketika waktu cerah. Dapat terlihat ketika waktu cerah. Subuh cerah atau tidak Pak? Gelap nggih? Mampu tidak terlihat hilal? Jelas tidak mampu. Dan dulu yang dicontohkan oleh Rasul itu sebelum pergantian hari. Wah, itu jelas sudah valid dan diakui oleh para ulama sebelum pergantian hari. Kapan itu? Beberapa menit atau 1 jam kurang lebih sebelum ghurubis samsi, sebelum tenggelamnya matahari. Kapan itu? Sebelum maghrib. Itu menurut ilmu falak yang disepakati oleh beberapa ulama dan mayoritas ulama itu sudah. Saya kurang paham dasar dari keilmuannya Yai tadi bagaimana, karena kan saya tidak mendengar langsung, barangkali punya sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau jenengan tanya ke saya, hilal itu dilihat sebelum pergantian hari. Pergantian hari dalam hitungan hari Hijriyah adalah maghrib. Dan hilal itu mampu nampak itu di waktu cerah. Jangankan begitu, kalau nanti sore itu ternyata mendung, ya nggak mungkin terlihat hilal. Apalagi subuh. Baik, nggih. Cukup Bapak? Nggak apa-apa, wis ini terakhir ya, sebelum puasa. Itu malah ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal disampaikan puasa itu 29 hari, durasinya 29 hari dan 30 hari. Tapi alhamdulillah saya mendengar dari Pak Ustadz, Turki sudah memperkasai nanti 30 hari tahun 30 ya 2030 ke depan insya Allah sudah seragam, tidak ada lagi perbedaan. Ini ada perbedaan ini sangat mengusik. Ya, perbedaan mengusik betul itu. Karena apa? Ini perbedaan ini sebetulnya membawa konsekuensi. Misalnya tanggal yang puasanya 29 hari yang benar. Ya, ini semua misal 29 hari yang benar. Maka yang puasa 30 hari itu kan yang puasa 30 hari ya, yang di depan itu berarti kan ada kelebihan. Ya, demikian sebaliknya. Jika 30 hari yang benar puasanya, maka yang 29 menjadi tidak benar alias salah. Nah, kalau salah, kalau tidak melakukan puasa 1 hari itu, ini kan seharusnya kan apakah dia uzur? Apakah dia sedang sakit? Apakah dia sedang musafir? Dan akhirnya ini konsekuensinya terus berlanjut kepada penentuan 1 Syawal. Puasa yang menentukan 1 Syawal itu jumlahnya 29 hari yang benar. Maka itu yang puasanya 30 hari menjadi puasanya haram. Karena 1 Syawal itu yang 29 hari itu
Kemudian yang puasanya 30 hari itu kan kelebihan juga. Yang 30 hari kelebihan haram ya. Yang 29 hari itu juga kurang. Nah, kekurangan itu ini kan loh, Anda tidak puasa. Puasa itu kan ada nas-nasnya. Loh, kamu tidak puasa, apakah kamu lagi musafir seperti tadi yang saya sampaikan? Saya kira itu Ustaz, mohon penjelasannya. Ini agak mengusik ini. Terima kasih. Mungkin istilah yang jenengan pakai itu tadi agak sedikit kurang tepat, Bapak. Jadi tidak ada haram dan benar munculnya ketika perbedaan puasa tadi, tidak. Karena begini, orang yang berijtihad itu, itu kan ijtihad, ranah ijtihad ya. Misalkan saya meyakini, besok puasa, maka kemungkinan puasa saya 29 hari. Misalkan jenengan meyakini belum puasa besok karena hilal belum 3 derajat, perbedaan imkanul ru'yat dan wujudul hilal, maka kemungkinan puasa jenengan 30 hari. Ini kan berijtihad, ranah ijtihad. Paham tidak ijtihad, Pak? Paham. Ya. Sekarang gini, Pak Ustaz. Misalnya sebetulnya supaya lebih jelas ya. Ini karena kan kalau ada perbedaan-perbedaan, maka kembali kepada tuntunan Rasulullah. Kan begitu, Pak Ustaz ya. Silakan, Pak Ustaz. Baik. Ini kan ranah ijtihad. Dari ranah ijtihad kemudian orang yang berijtihad itu kalau kemudian benar pahalanya 2. Kalau kemudian sudah berijtihad tapi salah, tetap dapat pahala tapi 1. Wah, itu sudah masyhur sekali itu. Karena Rasul membuka ranah ijtihad pasca beliau wafat. Kalau di era Rasul kan mudah sekali, Bapak. Seluruh ketentuan Rasul tidak ada yang kemudian kemungkinan untuk mengkritik itu tidak ada, sudah. Rasul orang yang sempurna, ukhrawiyah jalan, duniawiyah jalan. Pemimpin, satu-satunya pemimpin yang 2 dunia itu menjalankan. Dan dalam sejarah 25 nabi tidak ada satu nabi pun yang 2-duanya jalan. Kalau ukhrawiyah Isa alaihi salam itu 12 orang pengikutnya dan mayoritas 12 itu banyak yang mengkhianati beliau. Ukhrawiyah saja. Bahkan Sulaiman diberi bekal oleh Allah begitu untuk kekuasaan. Dia dakwahnya dunia. Kalau Rasul enggak. Rasulullah Muhammad SAW itu luar biasa. Belum ada yang mampu menggantikan sampai sekarang. Nah, beliau membuka pintu ijtihad itu karena beliau sadar betul pasca beliau wafat sudah tidak mampu, sudah akhirnya tidak bisa konfirmasi ke beliau. Nah, tadi soal keyakinan imkanul ru'yat maupun wujudul hilal itu adalah pengembangan keilmuan, Bapak. Maka kemudian itu disebut ranah ijtihadi. Karena ranah ijtihadi itu kemudian bukan haram dan halal. Pengembangan keilmuan. Loh, kenapa kok tidak kembali ke zaman Rasul saja? Misalkan tidak kembali kepada zaman Rasul, Bapak, kita memahami ru'yat, melengkapkan hitungan Sa'ban, kesaksian orang yang adil, kemudian dengan hisab, itu semuanya adalah metode dan alat, bukan sesuatu yang harus plek ketiplek dilaksanakan sesuai pada zaman Rasul. Maka kemudian ini perlu ijtihad bersama. Ijtihad bersama inilah kemudian, kalau dulu zamannya para ulama terdahulu kan disebut jumhur ulama. Ijtihad bersama dalam ilmu falak ini kemudian diawali ide itu oleh ulama-ulama Turki. Ini harus ada ini, biar umat Islam itu biar ngumpul jadi satu suara. Nah, itu disepakati oleh 21 negara per 2030 tahun nanti. 2030 tahun 2030 nanti itu pakai kalender unifikasi yang diprakarsi oleh Turki. Bahkan Saudi pun itu sudah pakai. Iya. Lah sekarang nanti tinggal di Indonesia
mau ngikut atau tidak. Karena luar biasa pangapunten sekarang, Pak pangapunten sangat, ada satu ormas itu kemudian menyarankan sudah tidak perlu lagi sidang isbat. Itu pertentangannya luar biasa itu, Pak. Pangapunten sangat, saya harus mengatakan bahwa perputaran dana untuk melaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal luar biasa besarnya, Pak. Luar biasa besar. Nah, itu kan barangkali dana untuk Ru'yatul Hilal bisa untuk kebutuhan rakyat yang lainnya, tidak hanya Ru'yatul Hilal. Oke. Baik. Itu cukup yang bisa saya jawab, nggih. Bapak, pangapunten cukup, Pak. Yang lainnya mungkin sudah harus segera pulang. Nggih, matur suwun sangat. Mungkin ini sebagai bekal Ramadan kita. Harapan kita adalah Ramadan kita sedekat mungkin, semirip seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.